udaranya sangat dingin, tapi pemandangannya Masya Allah di sini luar biasa sekali. Walaupun terisolir, desa ini yang paling luar biasa adalah mereka punya pembangkit listrik sendiri, tenaga air di belakang sana. Saya akan ajak teman-teman semua untuk meninjau pembangkit listrik yang dibangun oleh warga, yang memberikan energi listrik menerangi rumah-rumah warga sekitar. Dan ini jalur menuju sungai kecil yang ada pembangkit listriknya. Jadi matahari tepat di belakang saya, dia terbit di celah-celah bukit. Bagus banget, lihat. Guys, saya kembali melanjutkan petualangan trekking di jalur menuju Cisadon bersama teman-teman kampus saya yang S2. Awalnya 11 orang, tapi yang ikut cuma 3 orang akhirnya. Cuma yang menarik teman-teman, bahwa salah satu teman saya di sini tuh pernah secara sukarelawan mengajar anak-anak yang ada di desa atau kampung Cisadon. Karena di situ walaupun dekat dengan kota Bogor, tapi cukup terpencil, sehingga banyak anak-anak yang ternyata belum atau tidak sekolah di sana. Ini tentu sangat miris. Jadi teman saya itu menjadi aktivis dan relawan, dan ini napak tilasnya, dan saya senang bisa menjadi bagian dari napak tilas dia kali ini. Pemandangan dari lereng bukit di Sentul, kita bisa lihat daerah Sentul di sana. Wow, ini Hambalang ya, dekat rumahnya Prabowo. Pemandangannya luar biasa, menakjubkan. Meski berada di dataran yang tinggi, jalan menuju Cisadon sebenarnya sangat landai dan bahkan bisa dilalui oleh kendaraan. Akan tetapi, jarak yang perlu ditempuh sekitar 7 km. Dan Cisadon ini berada di belakang rumah Pak Prabowo. Di sini saya sudah tertinggal beberapa langkah oleh teman saya karena saya menghemat energi. Letak geografis Cisadon sangatlah unik, dikelilingi oleh perbukitan, dan dari lereng sini kita bisa melihat kota Sentul, dan di sini ada kabut yang tebal. Segini kita belum seberapa jauh jalannya ya, view-nya lumayan. Dan saya kembali menemukan tanaman cabai Jawa di sini. Ternyata cukup banyak tumbuh liar seperti di Bukit Kuta. Salah satu manfaat mendaki gunung ataupun trekking adalah bersabar untuk mencapai sesuatu. Setiap langkah makin berat, terkadang kaki pun terasa sakit, tapi disitulah seninya. Kita harus benar-benar bersabar sehingga tidak tergesa-gesa. Kalau kita tidak tergesa-gesa, kita bisa mengatur yang namanya stamina, energi, sehingga fokus kita bukan tentang seberapa cepat, tapi fokus kita tentang seberapa lama kita mampu bertahan. Kita bisa lihat kota Sentul dari sini. Pemandangannya luar biasa, sangat luas. Sayangnya berkabut. Kalau tidak berkabut, ini luar biasa. Sentul kelihatan dari sini. Ini sama seperti di Bukit Kuta, cuma ini dari Cisadon. Pemandangannya sangat luar biasa dan lebih tinggi secara ketinggian ketimbang di Bukit Kuta kemarin.
Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya tiba di Cisadon. Lihat, begitu indah pemandangannya di sini. Pegunungan ditutupi oleh kabut yang tebal, tapi juga cukup cerah. Info yang saya dapat bahwa Cisadon merupakan tempat trekking favorit oleh orang-orang Korea yang ada di Indonesia. Jadi ini tuh dibangun sama orang Korea ya, betul ya? Iya, Bukan kedutaan, bukan, atau masyarakat Korea kali ya. iya. Nah ini cek. Karena memang daerah ini daerah yang paling disukai oleh orang Korea, gitu ya. Mantap. Halo, coba ngomong. Coba ngomong lagi. Halo. Cuma aja dia. Kali ini saya berkemah di sini. Akan tetapi, ketika bangun tenda, tenda kami bocor malam harinya. Padahal tempatnya sudah nyaman, di bawah pohon yang cukup rindang dan teduh. Jadi hari ini saya berpetualang di desa yang namanya Desa Cisadon. Desa yang berada di ketinggian di wilayah sekitar Sentul, dikelilingi oleh perbukitan yang sangat bagus dan hijau. Udaranya begitu dingin, malamnya ini juga sangat dingin, dingin sekali sampai menggigil. Saya pakai 3 selimut pun masih tembus dinginnya. Kalau yang lain hanya sekedar trekking, saya memilih untuk berkemah di sini. Akan tetapi karena hujan semalam, kemah kami bocor, jadi saya nggak mau pindah lokasi, nggak lagi di kemah, nginap di sekitar pendoponya. Udaranya sangat dingin, tapi pemandangannya masya Allah di sini luar biasa sekali. Indah sekali pagi ini, dan udaranya begitu sejuk. Desa yang unik, yang cukup terisolir, dan walaupun terisolir, desa ini yang paling luar biasa adalah mereka punya pembangkit listrik sendiri, tenaga air di belakang sana. Kemudian untuk internet, mereka juga punya internet melalui Starlink di sini. Jadi kita cukup beli voucher untuk bisa terhubung ke internet menggunakan Starlink. Harganya 50.000 untuk 12 jam. Dan kecepatannya juga lumayan baik ya. Kalau sekedar untuk kebutuhan darurat, untuk menghubungi keluarga yang di rumah. Karena sinyal HP, sinyal 4G nggak akan terjangkau di sini. Dan ini kolam ikan yang dimiliki oleh warga sekitar. Ya, kurang lebih desa Cisadon ini dihuni puluhan keluarga. Meski terpencil, desa Cisadon telah menunjukkan satu bentuk kemandirian dari warga sekitar, bagaimana mandiri dalam hal energi, seperti memiliki pembangkit listrik sendiri yang sederhana namun begitu berguna menerangi rumah-rumah sekitar, dan bagaimana warga Cisadon juga beradaptasi dengan teknologi terbaru yaitu Starlink untuk bisa terhubung dengan dunia global yang lebih luas. Satu pelajaran penting buat kita bahwa hidup kita harus beradaptasi dengan segala kesulitan dan juga terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi di sekitar. Tempat ini sangat bagus dan saya senang bisa berada di sini pada petualangan kali ini. Kita akan nikmatin kopi asli daerah sini. Ini kopi Robusta. Oh iya, dari aromanya juga ciri khas Robusta itu agak gimana gitu.
Kita akan bongkar tenda kita gagal berkemah di sini gara-gara bocor. Lihat, bahkan di sini ada genangan airnya, lihat itu. Airnya menggenang di sini nih. Tapi kita nggak bisa kebayang kalau semalam kita berkemah di sini dingin banget ya, pastinya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu seperti apa biji kopi, nah ini dia. Ini bunga kopi teman-teman. Ini wangi banget bunganya, kita cium. Harum banget teman-teman bunga kopi ini. Dan ini biji kopinya teman-teman. Jadi dia berwarna hijau masih mentah. Nanti kalau matang dia berwarna merah. Dan ini bunganya putih. Harum banget bunganya, benar-benar. Nah ini yang sudah agak merah teman-teman. Yang merah inilah yang nanti siap panen. Matahari tepat di belakang saya, lihat di sini. Bentar. Nah, ini matahari, dia terhalang bukit. Ya. Kelihatan nggak mataharinya? Jadi matahari tepat di belakang saya, dia terbit di celah-celah bukit. Ini bagus banget, lihat. Nah, karena dia terbit di celah-celah bukit, dia itu terhalang bukit sebenarnya. Jadi pegunungan di sana kalau dilihat waktu pagi tadi dia degradasi warnanya. Jadi yang satu terang, yang sebelah sana tuh, yang sebelah barat ya. Kemudian yang makin ke timur dia masih gelap, belum tersinari sinar matahari. Jadi ini sangat bagus, ada degradasi warnanya. Seperti ini. Ini sekitar jam 7, udaranya masih sangat dingin di sini, sangat nyaman. Saya akan ajak teman-teman semua untuk meninjau pembangkit listrik yang dibangun oleh warga yang memberikan energi listrik menerangi rumah-rumah warga sekitar. Sungainya kecil, pembangkit listriknya pun kecil, tapi cukup menarik. Dan ini jalur menuju sungai kecil yang ada pembangkit listriknya. Jalannya bebatuan. Ini tadi ada jejak motor, jadi ada motor trail yang memang mereka melewati jalur ini. Luar biasa. Nah, sungainya sudah kelihatan. Airnya jernih. Oke. Lihat, airnya jernih banget di sini. Oh, licin banget. Luar biasa. Saya hampir jatuh. Licin banget. Airnya jernih di sini. Jernih banget. Dan tentunya dingin banget airnya, seperti es. Dan pembangkit listriknya kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oh, pembangkit listriknya sedang tidak berfungsi teman-teman di sini, nggak tahu kenapa. Kemarin sore masih berfungsi, mungkin karena alirannya yang kecil atau memang warga sekitar sedang menonaktifkan aja. Biasanya ini muter tadi. Jadi air memutarkan roda untuk pembangkit listrik ini. Roda yang berputar, dia akan memutarkan generator kumparan ya, dan itu menghasilkan energi listrik ya. Jadi waktu teman-teman yang pernah pelajari mekanika fisika waktu SMA atau SMP udah sangat familiar bagaimana cara kerja generator pembangkit listrik ini. Dan ini kebun kopi warga sekitar teman-teman. Sebagian besar atau bahkan mungkin 99% warga sekitar penghasilannya, mata pencariannya dari perkebunan kopi yang ada di sini. Pembangkit listrik inilah yang memberikan energi untuk warga sekitar.
Jadi ini contoh bagaimana warga sekitar bisa mandiri dalam hal energi. Ini sesuai dengan visi Prabowo, mandiri dalam sektor energi. Dan teman-teman, setiap kita berpetualang di daerah alam, entah itu tempat wisata maupun tempat yang alami sebenarnya seperti ini ya, selalu saja ada orang yang tidak punya peradaban, yaitu mereka yang buang sampah sembarangan. Lihat, mereka mungkin sempat main di sini, nikmatin suasana di sini, tapi sampah plastik seperti ini mereka buang secara sembarangan. Sangat disayangkan orang-orang yang masih belum sadar terhadap lingkungan. Kalau memang mereka tidak peduli dengan lingkungan, maka mereka jangan berwisata ke daerah alam seperti ini. Ya, jangan mengaku juga pecinta alam kalau mereka masih merusak alam seperti ini. Karena sampah plastik itu sulit diurai, butuh waktu ribuan tahun untuk mengurai sampah plastik. Kalau kita buang sampah organik, maka nanti hitungan bulan itu atau hari bahkan sampah itu akan terurai, akan hancur. Sampah plastik tidak bisa. Itu akan merusak kondisi tanah, tentu akan berdampak terhadap ekosistem yang ada di sekitar. Nah, ini kalau ke bawah sungai nanti akan terus mengumpul sampahnya, nggak akan hancur, menyebabkan banjir nanti di muara ya, yaitu kota-kota yang ada di bawah seperti Bekasi, Jakarta. Ini sangat disayangkan sekali seperti ini. Kalau turun itu betis yang nahan jadi sakit, nahan berat kita. Beban kita. Iya, jadi sama juga nahan gravitasi. Kalau naik kan paha bekerja keras buat ngangkat badan kita. Kalau turun betis yang nahan berat badan kita. Makanya tadi pas gue lajunya lebih cepat, terasa lebih ringan.